Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa di channel YouTube saya. Sebelum mengikuti video YouTube saya, tolong di subscribe dan like serta bunyikan lonceng notifikasinya. Pada kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya, yaitu budaya positif di SMP Negeri 55 Palembang, yaitu budaya membaca intensif dan ekstensif melalui pojok baca. Adapun latar belakang yang saya lakukan ini, yaitu dimana setelah pasca pembelajaran daring, siswa SMP Negeri 55 Palembang kurang sekali minatnya dalam membaca dan menulis. Padahal hal ini sangat harus kita lakukan dalam menghidupkan gerakan literasi di sekolah. Adapun tujuan dari budaya positif ini yaitu untuk menggalakkan budaya gemar membaca secara intensif dan membaca intensif di kalangan murid SMP Negeri 55 Palembang, yaitu melalui pojok baca. Adapun tolak ukur yaitu terlaksananya budaya membaca secara intensif dan membaca ekstensif melalui kegiatan pojok baca. Pojok baca merupakan tempat yang nyaman dan aman bagi murid. Guru dan murid melakukan kegiatan membaca bersama. Selanjutnya, budaya membaca diharapkan murid dapat berwawasan dan dapat menulis guna menerapkan literasi membaca dan menulis. Adapun animasi yang akan dilakukan yaitu melalui pendekatan inquiry apresiatif melalui baca. Yang pertama yaitu membuat pertanyaan. Bagaimana cara menggerakkan literasi membaca dan menulis melalui budaya membaca intensif dan membaca ekstensif? Yang saya lakukan berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang budaya positif di sekolah, melakukan sosialisasi pentingnya literasi dan membaca intensif dan membaca intensif. Melakukan diskusi dan kesepakatan terkait ide dan kreativitas budaya membaca. Selanjutnya, ambil pembelajaran. Apa yang saya lakukan dalam kegiatan literasi dan siapa yang terlibat dan kekuatan apa yang dimiliki untuk kegiatan ini. Kali ini saya melakukan diskusi dan rapat kegiatan. Selanjutnya, gali mimpi. Harapan kegiatan membaca intensif dan membaca intensif berjalan dengan baik, yaitu melalui kesepakatan untuk mewujudkan kelas impian dengan membuat pojok baca yang senyaman mungkin. Kemudian menjabarkan rencana, yaitu membuat perencanaan tindakan praktik dan aksi nyata, yaitu melakukan pertemuan, mensosialisasi tentang budaya membaca intensif dan membaca intensif kepada teman-teman guru melalui pojok baca. Melakukan pertemuan dengan murid dan orang tua murid tentang pojok baca. Selanjutnya, atur eksekusi, yaitu mendesain kesepakatan kelas untuk membuat pojok baca, melakukan aksi gotong royong membuat pojok baca, dan aksi budaya membaca di pojok baca. Dukungan yang dibutuhkan yaitu kepala sekolah dan stakeholder yang ada di sekolah. Kekompakan teman sejawat dalam melaksanakan program budaya positif ini. Kerjasama dengan orang tua murid sebagai pendamping peserta didik dalam menerapkan budaya positif. Kesediaan murid bergotong royong dan berkreasi membuat pojok baca. Pembelajaran yang didapatkan yaitu ada faktor pendukung dan ada faktor penghambat. Adapun faktor pendukung
Kepala sekolah dan stakeholder yang ada di sekolah sangat mendukung kekompakan teman-teman sejawat dalam melaksanakan program ini. Kerjasama dengan orang tua murid dan sebagai pendamping peserta didik dalam menerapkan budaya positif ini. Kesediaan murid bergotong royong dan berkreasi membuat pojok baca. Usulan, ide, dan harapan murid dapat terwujud. Harapan kelas, impian murid, dan semangat membaca dan belajar murid semakin meningkat. Adapun faktor penghambat, karakter murid yang beragam, pemahaman tentang budaya positif literasi, baca tulis yang berbeda. Adaptasi budaya lama ke budaya yang baru membutuhkan proses dan waktu. Butuh pembiasaan yang konsisten diterapkan oleh seluruh warga kelas. Selanjutnya, rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang, yaitu seluruh kelas membuat kesepakatan perbaikan di awal semester. Kesepakatan kelas yang sudah dibuat ditempel di ruang pojok baca. Seluruh warga sekolah konsisten dan berkomitmen terhadap kesepakatan kelas dalam melaksanakan budaya positif yang telah dibuat. Yang pertama-tama, saya melakukan perencanaan tindakan praktik aksi nyata dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang budaya positif ini. Kemudian, melakukan pertemuan dan mensosialisasikan tentang budaya membaca intensif dan membaca ekstensif kepada teman-teman guru untuk membuat pojok baca. Nah, ini kondisi saya melakukan pertemuan dengan teman-teman, kemudian pertemuan dengan murid dan orang tua murid tentang pojok baca. Nah, di sini semua mendukung kegiatan ini dengan melakukan patungan untuk proses pembuatan pojok baca. Selanjutnya, membuat kesepakatan untuk mewujudkan kelas impian dengan membuat pojok baca yang senyaman mungkin dengan para murid. Mendesain kesepakatan kelas untuk membuat pojok baca sesuai dengan selera dan kemampuan yang ada yang dimiliki oleh siswa. Di sini mereka saling bergotong royong desain pojok baca yang mereka inginkan. Di sini diterapkan sikap saling bergotong royong, kolaborasi antara siswa untuk mencapai pojok baca yang diinginkan. Di sini kelihatan bagaimana hasil yang telah dicapai oleh para siswa sebagai hasil dari gotong royong dan kolaborasi antar siswa di masing-masing kelas. Setelah itu, menciptakan kondisi yang nyaman dan aman di mana siswa membaca secara intensif di setiap kelas, dilakukan pada setiap harinya. Dilakukan secara terjadwal, yaitu sebelum memulai pembelajaran di masing-masing kelas. Selanjutnya, para murid melakukan pembiasaan budaya positif, yaitu membaca ekstensif setiap hari di ruang pojok baca. Ini nampak bagaimana murid-murid sangat antusias dalam budaya membaca intensif dan ekstensif.
saya, silakan mencoba. Apabila teman-teman sekalian ingin melakukan budaya positif, yaitu melalui pojok baca.